Berikut nabi yang dibunuh dan disiksa kaum Yahudi. Bani Israel memang dikenal sebagai kaum yang durhaka, barbar dan suka membunuh para nabi dan rasul Allah. Dulu Bani Israel dipimpin, oleh banyak nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka digantikan oleh nabi setelahnya. H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, para ulama dan ahli sejarah menyebutkan ada sebanyak 70 nabi yang telah dibunuh dan disiksa oleh kaum Bani Israel. Ada 5 nabi yang masyhur dikisahkan dalam berbagai kitab dan literatur. Kelimanya adalah Nabi Yesaya, Isaiyah, Yahya, alaihi salam, Nabi Zakaria, alaihi salam, Nabi Uria, dan penyiksaan terhadap Nabi Yeremia. Juga percobaan pembunuhan Nabi Isa, alaihi salam yang kemudian diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ibnul Qayyim dalam kitab berjudul Hidayah Al-Hayara menyebutkan bahwa kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, alaihi salam, mereka adalah pembunuh para nabi. Berikut ulasannya. 1. Nabi Yesaya, Isaiyah. Alaihi salam. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menyebutkan setelah lama ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya bin Amos, Isaiyah. Perutusan Nabi Yesaya terjadi pada masa setelah diutusnya Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Yahya. Allah mewahyukan kepada Yesaya untuk mengajak dan menasihati Bani Israel kembali ke jalan Allah. Tidak lama setelah Yesaya menyampaikan hal itu, kaum Bani Israel mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Yesaya melarikan diri dan melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Tanpa ragu-ragu, Nabi Yesaya pun masuk di dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu segera mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu, dan terbelahlah Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Yesaya dibunuh atas perintah Manasye, raja kerajaan Yehuda yang berkuasa di Yerusalem sekira 687643 SM. 2. Nabi Yahya, alaihi salam dalam kitab Al-Muqtada, Ishaq bin Bisir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. 3. Nabi Zakaria, alaihi salam dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Zakaria, alaihi salam adalah seorang tukang kayu. H.R. Muslim. Beliau hidup bersama putranya, Nabi Yahya, alaihi salam. Saat Nabi Zakaria mengetahui kematian putranya, Nabi Yahya, dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Ibnu Katsir menyatakan tentang kematian Nabi Zakaria karena dibunuh Bani Israel, juga diriwayatkan oleh Abdul Mun'im bin Idris bin Sinan, dari ayahnya, dari Wahab bin Munabbih. Ketika itu Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya, lalu ia masuk ke dalam sebuah pohon. Dan saat kaumnya mengetahui bahwa ia berada di dalam pohon, maka mereka mengambil sebuah gergaji dan menggergaji pohon tersebut. Lalu saat gergaji itu sedikit lagi mencapai dirinya, Allah mewahyukan, apabila eranganmu tidak berhenti, maka aku akan membalikan negerimu dan semua orang yang ada di atasnya. Namun saat itu juga erangan Zakaria berhenti, hingga ia akhirnya terbelah menjadi 2. Hal yang berbeda diriwayatkan oleh Ishaq bin Bisir, dari Idris bin Sinan, dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, orang yang terbunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedangkan Zakaria meninggal dunia dengan cara yang wajar. Wallahu alam. 4. Nabi Uria bin Semaya atau Uriah adalah seorang nabi yang disebutkan dalam kitab Yeremia, 26-20-24. Uria digambarkan sebagai putra Semaya dari Kiryat Jearim. Pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, ia melarikan diri ke Mesir dari kekejaman raja. Tetapi setelah dibawa kembali ia dipenggal dan tubuhnya dilemparkan ke kuburan rakyat biasa. 5. Penyiksaan Nabi Jeremia. Begitu pula raja kerajaan Yehuda terakhir, Zedekia, yang menyiksa dan memenjarakan Nabi Yeremia di dalam sumur. Dilansir dari Islampedia, kerajaan Yehuda berakhir saat Nabi Yeremia dipenjara. Raja Babilonia, Nebukadnezar II, menghancurkan Yerusalem pada 587 SM. Baitul Maqdis ikut dihancurkan dalam serangan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Selain membunuh dan menyiksa para nabi di atas, Bani Israel juga dikisahkan pernah mencoba membunuh Nabi Isa, alaihi salam. Namun, upaya mereka gagal. Allah Ta'ala telah menyelamatkannya sebelum peristiwa tersebut. Artinya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat
An-Nisa ayat 158, diangkatnya Nabi Isa ke atas langit ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ahli tafsir, beliau diangkat dengan jasmani dan rohaninya, dalam keadaan hidup sebagai suatu mukjizat. Maka Nabi Isa yang diangkat ke langit dengan jasmani dan rohani, sejak diangkat sampai turun kembali ke bumi, sepenuhnya di tangan Allah.